Rusia, negara yang menjadi tujuan Erik. Salah satu markas yang ada di negara itu diganggu oleh beberapa orang, beberapa usahanya di sana ada yang mencoba menghancurkannya. Jaringan perusahaan Erik Group ada di beberapa negara, usaha yang paling besar adalah pembuatan senjata untuk beberapa negara besar. Perusahaan itu hanya ada satu tanpa cabang, usaha lain yang dimiliki Erik di beberapa negara adalah hotel, perusahaan konstruksi, jasa pengiriman dan kasino. Mempunyai hotel di beberapa negara, hotel yang didirikan oleh pria itu saat berusia sangat muda dibantu oleh salah satu pria yang sudah dianggap oleh Erik sebagai ayahnya, setelah meninggal Erik memegang seluruh perusahaan pria itu. Siapa pria itu, sayang? Tanya Caroline saat masuk ke dalam ruang tengah mansion megah itu. Namanya adalah Philip Regan, dia adalah ayah angkatku, dia adalah pendukungku, jawab Erik. Oh jadi dia ayah angkatmu? Tanya Caroline. Iya, jawab Erik. Kalau begitu dia mertuaku dong. Tanya Caroline sembari menatap suaminya. Ya tentu saja, Erik tertawa, salah satu tangannya memukul sangat pelan dahi istrinya. Kediaman yang begitu megah dengan beberapa fasilitas mewah juga pengawal yang begitu banyak. Caroline menatap tempat itu, tempat yang bahkan 2 kali lebih besar dari tempat Erik yang ada di Belanda. Masuklah dahulu, para pembantu akan mengantarkanmu, pinta Erik. Lalu, kamu mau kemana? Tanya Caroline. Aku mau berbicara dengan para pengawal, jawab Erik. Caroline diantar oleh salah satu pembantu yang ada di rumah itu, sedangkan Erik dia mengumpulkan seluruh anak buahnya, mencari tahu mengenai informasi yang didapatkan oleh Kelvin. Kenapa sampai terjadi seperti hari ini? Tanya Erik. Kami tidak tahu, Tuan, tiba-tiba mereka menyerang. Kami berusaha untuk melakukan sesuatu namun tidak bisa, jawab beberapa pengawal. Lalu, bagaimana kondisi markas? Tanya Erik kembali. Sebagian ada yang dihancurkan, tapi barang-barang yang ada di sana masih aman semua, jawabnya kembali. Orang kepercayaan Erik yang ada di Rusia nampaknya berusaha keras untuk mempertahankan tempat itu. Kelvin tinjau tempat itu, aku akan beristirahat sebentar. Aku tidak ingin istriku curiga mengenai apa yang kita lakukan, perintah Erik. Baik, Tuan. Kelvin pergi bersama dengan Elios melihat bagaimana kondisi markas yang ada di sana. Erik menarik nafasnya begitu dalam kemudian menghembuskannya secara kasar. Selalu saja ada orang yang berusaha untuk menghancurkannya, saingan bisnisnya begitu banyak. Beberapa orang terus berusaha untuk menghancurkannya. Caroline yang berada di kamarnya menatap ruangan yang berwarna biru langit itu. Kenapa di kamar ini sudah ada pakaian? Tanya Caroline yang penasaran ketika dia membuka lemari. Ternyata di dalamnya sudah ada beberapa pakaian santai dan dress juga pakaian dalam. Kemarin aku meminta para pelayan untuk membelikanmu pakaian, tidak mungkin kan kamu kemari tanpa berganti baju, jawab Erik. Pelukan yang begitu hangat diberikan oleh pria itu, dia menatap istrinya dengan begitu lembut. Ada apa? Tanya Caroline. Tidak ada apa-apa, jawab Erik yang terus memeluk istrinya. Sampai di sini Caroline masih belum mengetahui siapa sosok suaminya, yang dia tahu hanyalah kalau pria itu adalah pria kejam, dingin dan suka memerintah tanpa mau dibantah. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Caroline. Memangnya ada apa? Jawabnya. Ketika masih berada di Belanda sempat Caroline mendengar sesuatu mengenai suaminya, desas-desus mengenai Erik. Desas-desus itu mengatakan kalau Erik adalah seorang mafia yang sangat ditakuti di beberapa negara. Aku minta kamu jawab dengan jujur ya, pinta Caroline. Memangnya ada apa? Tanya Erik kembali. Waktu kita masih di Belanda aku mendengar beberapa desas-desus mengenai dirimu, jawab Caroline yang mulai penasaran. Dek, jantung Erik sedikit tersentak saat sang istri mengatakan hal itu, yang dia khawatirkan adalah jika ada seseorang yang mengatakan mengenai sosoknya. Mereka bilang kalau kamu itu adalah seorang penjahat, jawab Caroline yang membuat Erik langsung tersenyum dengan kepala yang sedikit menunduk. Lalu, apa kamu percaya? Tanya Erik. Entahlah. Aku tidak tahu makanya aku tidak berani menjawab. Walaupun kamu seorang penjahat memangnya kamu mencuri apa? Pertanyaan itu membuat Erik semakin ingin tertawa. Jika aku katakan sama kamu, apa kamu akan percaya? Dan jika aku katakan sama kamu apakah kamu tidak meninggalkanku? Erik berbalik bertanya. Seperti apapun kamu aku mau terus bersamamu, aku tidak mau pergi jauh darimu, kamu satu-satunya orang yang mempercayaiku dan mau bersamaku. Menerimaku apa adanya walaupun sikapku begitu barbar, jawab Caroline sembari tersenyum begitu lebar. Dari luar Erik nampak tersenyum, namun dari dalam dia begitu mengkhawatirkan sang istri, dia tidak tahu aku mengenai siapa dirinya, namun yang Erik takutkan adalah bagaimana jika para musuh-musuhnya mengincar sang istri.
Jangan sampai menjauh dariku ataupun keluar dari jangkauanku, ucap Erik yang kemudian mengajak sang istri untuk segera beristirahat. Tatapan lembut dan sentuhan yang begitu nakal, salah satu tangan Caroline akhirnya mulai bergerilya. Caroline nampaknya sekarang sudah pandai menggoda suaminya, salah satu tangannya menunjuk dada sang suami, perlahan sentuhan itu mulai turun. Istriku jadi semakin nakal ya, ucap Erik yang kemudian menggendong sang istri keranjang. Satu persatu kancing kemeja itu dilepas oleh Caroline, tatapan yang begitu lembut membuat Erik tidak mampu menahan godaan itu. Salah satu tangan Erik membantu sang istri untuk membuka pakaiannya, sentuhan manja juga penuh dengan hasrat mulai diberikan oleh Erik, gundukan nan indah itu menjadi sasaran pertama dari pria itu. Caroline hanya bisa mengeluarkan suaranya yang begitu indah, yang benar-benar tidak mampu dia hindari. Sabar sayang, ucap manja Caroline yang menghentikan pergerakan sang suami. Aku tidak bisa, jawab Erik yang sudah tidak mampu menahan semua gairahnya. Pelan-pelan saja, sayang, aku tidak akan lari kemana-mana, goda Caroline yang membuat Erik semakin menggila. Sedikit kasar namun sentuhan itu begitu lembut, Erik memperlakukan istri bagaikan porselen yang berharga begitu mahal. Pria itu memberikan semuanya untuk sang istri. Suara mengalun seiring dengan gerakan-gerakan yang begitu menggila. Sepasang suami istri itu melewatkan malam penuh cinta mereka, dinding berwarna biru menjadi saksi hasrat sepasang suami istri itu, pencapaian akhirnya mereka dapatkan. Caroline memeluk sang suami dengan begitu erat, menatap wajahnya kemudian memegang dagunya. Seumur hidup aku akan bersamamu, aku tidak akan meninggalkanmu, ucap Erik. Perlahan-lahan perasaan Caroline semakin berkembang, perasaan itu tumbuh semakin besar. Pernikahan paksa itu akhirnya membuahkan cinta yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, aku tidak akan membiarkan satu wanita pun berusaha mendekatimu, jawab Caroline sembari memeluk erat tubuh sang suami. Selimut berwarna putih itu menjadi saksi pergulatan mereka, ranjang super besar itu menjadi lagu di antara hentakan sepasang suami istri itu. Kondisi markas Erik yang ada di Rusia sedikit mengkhawatirkan. Hal itu membuat pria itu akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Nyonya, silakan dimakan, salah satu pembantu memberikan beberapa kue untuk Caroline. Oh ya, di sini apakah jauh dari tempat yang menyenangkan? Tanya Caroline yang mulai bosan. Memangnya Nyonya mau kemana? Tanya salah satu pembantu. Ya mau mencari kesibukan lah, di sini aku benar-benar bosan, jawab Caroline. Ketika sedang berbicara dengan beberapa pembantu yang ada di tempat itu, nampaknya Caroline benar-benar bosan berada di sana. Di mana Tuan Erik? Tanya seorang wanita yang sudah masuk dan tiba-tiba menanyakan Erik. Nona Freya, si pembantu menatap Freya yang baru datang. Di mana Tuan Erik? Tanya wanita yang bernama Freya kembali. Tuan Erik sedang berbicara dengan Tuan Kelvin dan Tuan Elios, jawab pembantu. Baiklah kalau begitu, aku akan menemui mereka. Setelah mengatakan itu Freya langsung pergi menemui Erik dan yang lain. Caroline menatap wanita itu, wanita yang tiba-tiba datang kemudian langsung mencari suaminya. Wanita itu siapa? Tanya Caroline yang sedikit bingung. Namanya Nona Freya, dia adalah orang kepercayaan Tuan Erik, jawab pembantu. Apakah seistimewa itu? Dia kenapa tiba-tiba datang langsung ngeloyor masuk seperti itu? Dia tidak punya tata krama sama sekali, tatapan tidak suka langsung ditunjukkan oleh Caroline. Nona Freya sudah seperti itu, Nyonya. Dia sudah terbiasa keluar masuk tempat ini, jawab pembantu. Kok bisa seperti itu ya? Padahal aku ini Nyonya di rumah ini loh, kok dia tidak punya tata krama sama sekali? Tanya Caroline yang membuat pembantu sedikit bingung untuk menjawabnya. Apakah seistimewa itu dan apa hubungannya dengan Erik? Pertanyaan itu terus mengulang di otak Caroline. Erik, Elios, Kelvin dan John berada di salah satu ruangan, mereka sedang membicarakan mengenai jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi. Ceklek, tanpa mengatakan apapun Freya langsung masuk ke ruangan itu, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Caroline. Wanita itu sungguh-sungguh sudah terbiasa berada di sana, keluar masuk tanpa mengatakan permisi sama sekali. Tuan, panggil Freya. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu dulu, Freya? Tanya tiba-tiba dari Erik. Freya sedikit membungkukkan kepalanya, wanita itu terlihat bersikap seolah dia adalah orang istimewa bagi Erik. Maaf, Tuan, jawab Freya. Ada apa kamu kemari, Freya? Tanya Kelvin. Saya akan memberikan beberapa laporan mengenai kasino, jawab Freya. Kamu bisa memberikan laporan itu kepada Kelvin atau Elios, lalu kenapa kamu harus kemari? Tanya Erik. Setelah mengatakan itu Erik teringat kepada istrinya, entah di mana istrinya.
Apakah wanita itu sudah melihat Freya yang memang sikapnya seperti ini? Maaf, Tuan, saya kira Tuan ingin langsung melihat laporan dari kasino, jawab Freya. Kamu berikan saja kepada Elios ataupun Kelvin, nanti mereka akan melapor padaku. Erik kemudian pergi meninggalkan Kelvin dan Elios. Kamu selalu seperti ini, Freya, selalu saja kamu bersikap seperti orang yang sangat istimewa. Sebodoh itukah dirimu atau kamu ingin bersikap seperti simpanan dari Tuan Erik? Kelvin sedikit tidak suka dengan sikap yang selalu ditunjukkan oleh Freya. Wanita itu menganggap dirinya adalah orang yang sangat dipercaya oleh Erik, bahkan orang yang benar-benar dibutuhkan oleh pria itu. Kira-kira kamu sudah melihat wanita yang ada di luar sana, Freya? Tanya Elios. Apa maksudmu? Tanya balik Freya. Oh ya Kelvin, kelihatannya dia belum bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, jawab Elios yang kemudian sedikit tersenyum lalu meninggalkan Freya. Apa maksudmu, Elios? Tanya Freya. Elios hanya mengangkat dua pundaknya kemudian pergi. Entah apa yang akan terjadi jika Nyonya mengetahui mengenai dirimu wanita yang mempunyai niat untuk menjadi istri dari Tuan. Langkah kaki Elios meninggalkan ruangan itu, dia ingin melihat apa yang terjadi jika Nyonya besarnya itu tahu kalau Freya suka pada suaminya. Kok sudah selesai, sayang? Tanya Caroline saat melihat suaminya keluar. Tentu, jawab Erik. Oh ya, sayang, siapa wanita yang masuk tanpa permisi itu? Memangnya kenapa sayang? Tanya Erik kembali. Ya tentu saja aku penasaran, dia langsung nyelonong masuk tanpa permisi. Dia kira aku ini setan yang tidak nampak apa, jawab kesal Caroline. Melihat wajah istrinya yang kesal Erik hanya bisa menahan senyumnya. Nanti aku akan kasino, apa kamu mau ikut? Tanya Erik yang membuat raut wajah kesal dari Caroline seketika berubah. Terlihat sekali kalau wanita itu memang sudah bosan berada di tempatnya, dia ingin berjalan-jalan melihat sesuatu yang sangat menegangkan. Kamu ini benar-benar sangat unik, perempuan kok sukanya ke kasino, kalau perempuan yang lain pasti lebih memilih ke pusat perbelanjaan atau pameran perhiasan. Erik yang kemudian memberikan pelukan kepada sang istri. Freya baru keluar bersama dengan Kelvin, wajah yang tadi tersenyum itu langsung berubah saat melihat Erik bermanja dengan seorang wanita. Apa kamu mau aku suapi makanan ini, sayang? Tanya Caroline. Tanpa menjawab Erik membuka mulutnya. Sungguh tidak sopan kamu melakukan hal itu, seketika Freya mengatakan hal itu kepada Caroline yang hendak menyuapi Erik. Kamu ini kenapa sih dan kamu ini siapa? Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Caroline. Apakah kamu pembantu baru di sini? Tidak sopan kamu melakukan hal itu kepada Tuan Erik. Seru Freya. Tutup mulutmu, Freya. Tidak sopan kamu berbicara seperti itu kepada istriku. Seru Erik yang membuat Freya langsung terdiam. Memang kabar pernikahan itu tidak banyak terekspos hingga tidak ada yang tahu kalau Erik sudah menikah. Istri, Freya bingung. Iya, dia adalah nyonya besar atau istri Tuan Erik, jawab Elios. Dalam hati pria itu benar-benar begitu bahagia, wanita yang selalu menganggap dirinya sebagai orang kepercayaan Erik itu bisa melihat sendiri kalau majikannya sudah mempunyai seorang istri. Maaf Tuan, saya tidak tahu kalau Tuan sudah menikah, jawabnya. Raut wajah Freya nampak sangat muram. Seumuran mendung yang mungkin akan menurunkan hujan. Kembalilah ke kasino, Freya, aku nanti akan ke sana. Baik, Tuan, mau tidak mau rasa bahagia itu seketika sirna. Niat hati pagi ini Freya ingin menemui Erik dengan alasan memberikan beberapa laporan kasino. Setelah sampai di sana malah kenyataan pahit yang didapatkan oleh wanita itu, ternyata Erik membawa seorang wanita yang diakui sebagai istrinya. Seorang wanita yang bersikap begitu manja. Bagaimana mungkin Tuan Erik sudah menikah? Tidak mungkin Tuan sudah menikah. Pasti dia hanyalah wanita murahan. Freya menenangkan hatinya yang mulai galau. Freya pergi dari mansion besar milik Erik, wanita itu kembali ke kasino sedangkan Erik sendiri akan ke kasino bersama istri dan dua anak buahnya. John, tolong kamu pantau markas. Aku akan pergi ke kasino terlebih dahulu. Oh ya jangan lupa tolong kamu kabari mengenai barang-barang yang sudah rusak semua itu, minta Erik. Baik, Tuan, jawab John.